Waalaikumsalam. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Pak Nana Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Puasanya lanjut terus ya Pak ya? Alhamdulillah. Gimana Bu? Gimana? Gini Pak, maaf ini saya mengganggu waktunya Pak Nana. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 mendapatkan tugas untuk mewawancara pimpinan sekolah. Nah, saya ini mohon kesediaan Pak Nana, waktunya Pak Nana dengan kesibukannya yang luar biasa. Saya minta waktunya sebentar. Bagaimana Pak Nana mengidentifikasi kasus-kasus itu sebagai dilema etika atau sebagai rujukan moral? Oke. Pertama yang saya lakukan, saya melakukan survei atau observasi ke beberapa tempat pada beberapa kegiatan sehingga langsung bisa mendengar dan melihat langsung. Ada apa sih di lapangan? Survei langsung, jadi kita dengar, kita lihat. Di samping itu kita mendapatkan masukan-masukan dari para pihak yang berkepentingan dari seluruh warga sekolahan ini. Itu cara kami atau cara saya mengidentifikasi segala hal. Gimana cara menjalankan keputusannya itu? Iya, kita melihat asas manfaat. Di samping melihat regulasi-regulasi yang berlaku, baik regulasi secara vertikal maupun norma yang berlaku di masyarakat, khususnya norma yang berlaku di SMK kita. Pada saatnya tertentu kita menemukan masalah yang pelik, sulit diambil keputusannya. Di saat yang lain begitu mudah diselesaikan. Pada saat kita menghadapi yang sulit, pelik, ada dua prinsip yang saya kembangkan. Pertama, pastikan kemanfaatan yang mana yang paling besar. Mana yang paling besar manfaatnya. Tetapi ketika kemanfaatan tidak diperoleh, maka beralih sebagaimana itu bagian dari solusi adalah mengambil pilihan mana yang menurutnya paling kecil. Ya. Jadi tadi ini Pak Nana juga sudah selain cara menjalankannya juga sudah menjelaskan langkah-langkah pengambilan keputusannya. Betul. Pak. Yeah. Kemudian menurut Pak Nana selama ini yang dianggap efektif itu pengambilan keputusan yang seperti apa pada kasus dilema etika? Iya. Personal approach tetap jadi andalan. Kita pendekatan pribadi dengan dua cara. Cara yang paling umum adalah kita memberikan semacam informasi gambaran tentang kekeliruan atau kesalahan atau catatan di apel pagi. Tapi ada kalanya yang bersangkutan tidak peka sehingga harus ada sindiran atau singgungan dengan bahasa yang halus sehingga tidak berkesan memojokkan, bahkan orang tidak tahu. Di apel yang kedua, apel berikutnya. Ketika tidak menghadap lagi, baru kemudian kita undang ngobrol di sini. Mereka bisa kita ajak ngobrol di sini pribadi. Itu begitu, Bu. Berarti selama ini cenderung untuk pengambilan keputusan atau menghadapi kasus itu dengan pendekatan personal gitu. Iya. Nah, apakah kira-kira tantangannya apa Pak? Kalau mendapatkan suatu dilema etika, dua kepentingan yang saling bertentangan. Iya. Ada istilah tidak ada anak yang salah. Yang salah ya orang tuanya. Dan guru adalah orang tua kedua setelah bapak ibunya. Jangan ada perlakuan yang kurang pas, layanan yang kurang baik, sehingga anak berontak melakukan kesalahan-kesalahan sebagai bentuk protes. Kan begitu. Nah, benturannya yang terjadi adalah antara kita kemudian setelah ketemu titik akar masalahnya, apakah kita memberikan teguran kepada guru atau siswanya, kan begitu. Ini tidak mudah juga. Lagi-lagi pendekatan individu saya berikan kepada guru bahwa ada yang salah di bidang layanan tertentu kepada anak-anak. Kepada anak, saya memastikan kepada seluruh warga sekolah dengan pendekatan agama. Dan justru berkata-kata dengan kalimat yang lembut, layinan. Dengan harapan dia ingat akan kesalahannya dan kelembutan itu. Bahwa telah berbuat salah atau sadar begitu. Maka yang kami lakukan seperti itu. Tidak serta-merta bahwa anak yang jadi disalahkan. Berikan hukuman, gurunya dulu. Melayani dan menyelesaikan masalah ke anak-anak sekalipun yang sudah poinnya besar. Sampai di sana harus diberikan layanan yang lembut. Jadi yang utama tadi adalah tantangan apa ya, ke teman-teman itu ya Pak ya? Betul, Sosial memberikan itu ya. kesadaran kepada teman-teman Itu yang tentang menjadi tantangan luar tentang biasa. amanah, tentang titipan, job, mengacu kepada filosofi Ki Hajar Dewantara diantaranya. Kita menjadi teladan dalam segala kebaikan semampu yang bisa kita lakukan. Apakah
mempunyai jadwal tertentu untuk mengambil keputusan, ataukah saat itu juga Pak Nana langsung mengambil keputusannya? Kira-kira ada nggak tahapannya atau prosedurnya dalam pengambilan keputusan itu? Bagi masalah yang ringan seketika kita selesaikan, nggak pakai hitungan jam, selesai. Bagi yang ringan, ketika ada yang sedang, ya biasanya kita identifikasi dulu sebaik mungkin, tetapi tidak pakai lama. Secepat waktu yang bisa saya kerjakan langsung saya kerjakan, mungkin besoknya atau sorenya dan lain-lain, tidak pakai lama. Tapi untuk masalah yang memang butuh diurai, butuh disambungkan, butuh dianalisis, butuh dipertemukan antara para pihak, itu mungkin memakan waktu. Tetapi secara jadwal khusus tidak ada. Jadi mengikuti saja, mengalir saja, mengikuti ritme pekerjaan yang ada. Tidak ada jadwal khusus ya? Tidak ada, ya langsung. Bisa diselesaikan. Ya, makin cepat makin baik. Makin cepat makin baik. Juga Iya. tergantung dengan tingkatan Bobotnya, kasusnya betul, tadi, ya. bobotnya. Baik, seperti itu. Terima kasih Pak Nana atas waktunya. Saya mendapatkan pencerahan hari ini bagaimana cara mengambil keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pripun kabare, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Lancar Pak puasanya? Lancar, alhamdulillah. Ini saya ingin minta tolong Pak Imam untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Baru. Iya, Bu, dengan senang hati, ya. Terima kasih sekali Pak. Bagaimana cara Pak Imam mengidentifikasi bahwa kasus itu termasuk dilema etika ataukah kasus itu merupakan rujukan moral? Ya. Ya memang pepatah mengatakan makan buah si malakama. Kalau dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Nah, disitulah sulitnya kita di dalam mengambil keputusan. Nah, tetapi bagaimanapun juga keputusan harus tetap kita ambil. Ada keputusan yang itu memang dilematis. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana kita mengidentifikasi. Nah, dikala orang yang datang itu menawarkan sesuatu, nah menawarkan bonus ABCD untuk kita membeli produk dia. Nah, disitulah terjadi problema dilematika di hati kita. Nah, dikala kita mengikuti ajakan itu, nah berarti secara integritas kita kalah. Ya, kita kalah. Artinya kita mengorbankan kepentingan yang lebih besar demi kepentingan pribadi. Nah, oleh karena itu. Kemudian tadi kan berarti kita harus mengambil keputusan ya Pak, Ya. dari dilema yang dihadapi. Nah, kira-kira langkahnya apa Pak untuk mengambil keputusannya tadi? Iya. Jadi ada mungkin dua hal yang perlu kita jadikan sebagai tolak ukur dikala kita mau mengambil keputusan. Nah, banyak dilematis itu, dua hal itu harus kita pakai. Yang pertama regulasi, kemudian asas musyawarah di antara tim kita. Nah, dikala seperti itu nanti maka keputusan yang kita ambil insya Allah akan melegakan semua pihak. Artinya semuanya bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Betul sekali Pak, luar biasa sekali Pak. Jadi Pak Imam mengambil keputusan tanpa menyalahi regulasi yang ada dan melibatkan atau kolaboratif lah dengan teman-teman yang ada di SMK Negeri 1 Pringapus ini. Kemudian Pak, yang ingin saya tanyakan, kira-kira ada nggak orang atau faktor-faktor yang mempermudah Pak Imam selama proses pengambilan keputusan ini, yang membantu proses pengambilan? Jadi dikala kita mengambil keputusan sendiri itu berat. Yang memudahkan kita mengambil keputusan adalah teamwork kita. Nah, teamwork kita. Nah, kalau di sekolah kan ada staf sekolah, staf manajemen, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ketua jurusan, kemudian koordinator, pembina. Nah, itu kita ajak musyawarah untuk mencari solusi atas problematika yang sifatnya dilematis.
Nah, kira-kira dari pengambilan dan keputusan yang sudah diambil itu kita melihat efektivitasnya seberapa besar, itu kita lihatnya dari apa, Pak? Ya. Jadi dikala kita sudah mengambil keputusan, maka langkah berikutnya adalah kita menjalankan komitmen atas keputusan itu. Nah, untuk mengetahui keberhasilan kita dalam pengambilan keputusan itu, tentu dampaknya seperti apa? Dampaknya seperti apa? Kalau dampaknya kok ternyata lebih baik, nah berarti keputusan kita benar, kan seperti itu. Jadi kita melihat efektifnya tidak suatu keputusan dari dampaknya. Ya, dari dampaknya. Kemudian Pak, yang terakhir ya, rencana apa yang akan Pak Imam lakukan jika di kemudian hari ketemu lagi dilema etika, bagaimana cara pengambilan keputusannya? Nah, tetapi masalah itu bukan untuk dihindari, tetapi dihadapi. Nah, semakin kita sering menghadapi persoalan-persoalan yang sifatnya dilematis tadi, maka kita akan semakin terampil bagaimana menghadapi masalah itu. Nah, nanti semakin sering ketemu dengan masalah tadi, kita akan semakin pintar dan semakin cepat mencari solusinya. Gitu. Terima kasih banyak Pak Imam atas ilmu yang diberikan, semoga bermanfaat untuk saya.